Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas tentang sintesis aldehid. Jadi sintesis aldehid itu bisa dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama dengan 4 reaksi ya maksudnya. Yang pertama dengan oksidasi alkohol primer. Jadi suatu alkohol primer itu kalau dioksidasi ya, kita sudah pernah bahas di reaksi-reaksi pada alkohol. Alkohol primer kalau dioksidasi nanti akan menghasilkan aldehid ya. Kemudian reaksi sintesis aldehid yang kedua adalah reaksi alkil ester asam format dengan pereaksi Grignard ya. Jadi reaksi Grignard ini selain dipakai dalam sintesis alkohol, reaksi ini juga digunakan dalam sintesis aldehid. Nah, jadi kalau kita mau mensintesis atau memproduksi aldehid, bisa kita reaksikan suatu alkil ester asam format dengan pereaksi Grignard. Ya. Nih alkil ester asam formatnya tuh ini. CHOOCH3 ya, CHOOCH3 itu jadi si alkilnya itu nih yang CH3-nya. Sorry. Ini adalah reaksi Grignard-nya. Ini adalah alkil ester asam formatnya. Ya. Nah, nanti akan menghasilkan suatu aldehid. Nah, aldehidnya dihasilkan dari mana? Ini dari alkil pada reaksi Grignard. Ya. Jadi MgI pada reaksi Grignard diganti dengan gugus CHO. Ya. Jadi kalau misalnya kita reaksikan CHOO CH3 ditambah CH3MgI, maka produk yang dihasilkan itu adalah suatu aldehid dengan rantai alkilnya itu berupa CH3 ya. Jadi alkilnya itu dari reaksi Grignard-nya ya, menjadi CH3CHO ya, CH3CHO ditambah ya CH3CHO. Nah, CHO-nya ditukar ya sama si MgI ditambah nah ini OCH3-nya yang ada pada alkil ester asam formiat berikatan dengan MgI menjadi CH3O MgI ya. Jadi ditukar ya, alkilnya berikatan sama CHO, OCH3-nya berikatan sama MgI ya. Oke, kemudian reaksi yang ketiga, kita bisa menghasilkan suatu aldehid itu kalau kita reaksikan natrium alkanoat. Natrium alkanoat itu ini ya, jadi senyawa alkanoat yang berikatan dengan natrium. Nah, ini namanya natrium alkanoat yang bereaksi dengan natrium format. Nah, kalau natrium alkanoat itu COONA-nya berikatan dengan R, ya, rantai alkil. Kalau natrium format, COONA-nya berikatan dengan H, ya. Nah, nanti akan terbentuk Na2CO3, ya. Nah, Na2CO3-nya itu alkilnya itu nanti aldehid yang terbentuknya itu alkilnya berasal dari si natrium alkanoatnya yang ini, ya. Kemudian CHO-nya ya, jadi alkil pada natrium alkanoat nanti akan membentuk aldehid dan ini CO, jadi gini nih, si natrium alkanoat itu begini ONA ya. Nah, nanti bereaksi dengan natrium format. Natrium format itu seperti ini. Nah, ya. Jadi nanti ini putus. Ini nanti putus.
yang ininya putus, nanti ditukar ya. H-nya ke sini, ininya ke sini. Menjadi RCHO ya, RCHO ini kan RC, nanti ininya diganti sama H dari sini, ONA-nya diganti sama H dan O ya. Jadi RCHO plus Na2CO3 ya. Contoh, misalnya saya punya CH3, CH2, COONA ya. Ini natrium propanoat ya, C-nya ada 3, bereaksi dengan natrium format HCOONA. Nah, nanti hasil reaksinya itu apa ya? Ini putus, yang ini putus, ditukar ini sama ininya menjadi CH3, CH2, COH plus Na2CO3. Na2CO3 dari mana? Na-nya ada 2, C-nya ada 1, O-nya ada 3 ya. Jadi yang kotak gabung sama yang kotak ya. Nah, yang saya garis bawahi gabung sama yang saya garis bawahi, seperti itu ya. Jadi sintesis aldehid itu melalui yang pertama reaksi oksidasi alkohol primer, kemudian reaksi alkil ester asam formiat dengan reaksi Grigener ya, dimana senyawa aldehid yang dihasilkannya itu rantai alkilnya itu dari si reaksi Grigener. Dan yang ketiga adalah reaksi antara natrium alkanoat dengan natrium format ya. Kemudian yang terakhir, sintesis aldehid bisa kita lakukan dengan mereaksikan alkena dengan CO dan H2. Nah, namanya disebut sebagai proses okso. Nah, ketika alkena bereaksi dengan CO dan H2, nanti panjang rantai karbon pada alkena itu akan bertambah 1 ya. Gimana mekanismenya? Jadi ikatan rangkapnya ini nanti salah satunya putus ya. Putus, salah satu ikatan rangkapnya itu putus ya. Putus ya, putus. Jadi ada satu tangan pada C yang tadinya berikatan rangkap itu kosong. Nah, kemudian saya tulis ulang di sebelah sini aja ya. Jadi C-nya ini tadinya kan berikatan rangkap. Nah, ikatan rangkapnya putus. Jadi setiap C yang berikatan rangkap itu tangannya jadi 0,1. Nah, si karbon ini ya, nanti yang H-nya lebih sedikit itu nanti akan mengikat salah satu H pada H2. Jadi H2 ini kan H dengan H ya. Nah, nanti satu H-nya akan berikatan dengan C ya, yang sebelah sini. Nah, satunya lagi H-nya berikatan dengan CO membentuk CHO. CHO ya. Nah, terbentuklah suatu senyawa aldehid. Jadi ikatan rangkapnya putus, terus tangan karbon yang kekurangan, masing-masing karbon yang kekurangan satu tangan, yang satu ngikat H, yang satu ngikat CHO ya, seperti itu. Oke, baik. Demikian ya penjelasan saya tentang sintesis aldehid. Reaksinya ada 4, mudah-mudahan bisa kalian pahami, bisa kebayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.